Bang Ruhut, pilkada kurang lebih 1 bulan mendatang untuk pencoblosan dan juga masih ada 2 kali debat. Apa strategi dari Ahok Jarot untuk memaintain sekaligus meningkatkan perolehan suara dari pemilih? Ya, kita terima kasih ya, eh, Kantikmas melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dibantu oleh TNI. Sekarang Ahok kemanapun belusukan, tadi waduh keren banget tadi 2 titik belusukan. Bagaimana rakyatnya? Tidak ada penolakan? Tidak ada lagi. Jadi ya udah kan makin ketahuan nanti siapa yang nyuruh kan. Jadi itu. Baik, dari Anies Sandi seperti apa Bang Ali? Ya, yang pertama tentu kita akan memaksimalkan sebulan terakhir ini ya. Mas Anies dan Sandi terus bertemu dengan publik. Pada saat yang sama message kita tajamkan, persiapan untuk debat 27 Januari kita pengen big pictures dari APBD. Kemarin tuh belum terlalu detail dengan 70 triliun atau 350 triliun per 5 tahun, apa yang bisa ditawarkan ya. Dan apa transparansi ya, karena kami melihat beberapa contoh baik Bu Risma, Kang Nyoto maupun di Batang, semua transparansi itu APBD sudah didistribute sampai ke tingkat RT, RW dan dipajang, jadi semua sama-sama ya, karena kami di timnya Mas Anies, Mas Sandi mengatakan oke, ya APBD ini mahal tetapi ini cepat selesai karena ini duit negara. Habis itu bagaimana kita ngajak kelompok yang lain untuk sama-sama membangun Jakarta ya, karena salah satu prinsip dari Mas Anies, Bang Sandi public engagement ya. Oke, ada 20.000 pasukan orange tetapi buang sampah tetap sembarangan, makanya bukan cuma negara atau hadir Pemda, tetapi masyarakatnya diajak terlibat dalam pendidikan komunitas. Makanya nanti akan seperti bagaimana di Indonesia Mengajar, kita sudah mulai punya beberapa RW mandiri, di mana RW-RW ini punya ruang belajar, internet bersama, nanti ada beberapa eksekutif muda, pulang kantor macet, Kuningan, itu mampir masih sekedar ngajar. konsep atau sudah jalan? jalan? Udah jalan. Kalau RW mandiri sudah jalan, termasuk OKOC sudah 1.500 pengusaha yang kita hasilkan. Kayak kita sekarang ini kalau kampanye, pesan makannya ke mereka. Kalau pesan brosur ke mereka. Jadi betul-betul kita bukan ingin bicara, tapi kita ingin ini loh yang sudah jalan. Monggo dilihat nanti. Mas Roy, apakah ada perubahan strategi dari Agus dan Silvi? Saya kira tidak, 1 bulan ya. ini? Jadi insya Allah nanti pada tanggal 27 Januari dan pada tanggal puncaknya pada tanggal 10 Februari, ya, itu akan terlihat bagaimana sesuai dengan kesesuaian dengan tema-tema yang ada, ya. Kalau nanti soal anggaran, kalau kemudian berikutnya soal kesehatan dan lain sebagainya, itu akan semakin clear. Dan yang jelas debat pertama kemarin, ya, itu menjawab sudah keraguan masyarakat akan yang selama ini pernah diviralkan di hashtag lain sebagainya. Kami senyum saja ya, karena kami tahu apa-apa yang itu kan ada kreatornya, dan sebelumnya kan debat yang tidak resmi, debat yang resmi kemarin, dan kami berterima kasih kepada semua masukan, semua saran, semua kritikan juga. Oh Mas Agus terlalu cepat ngomongnya gini. Oke, terima kasih ya. Kemudian Pak Silvi harus begini, mungkin harus saling memberikan pandangan juga. Oke, ya, semua kita berterima Dan kasih. yang terpenting adalah pernyataan takut debat terbantahkan Jumat pekan lalu. Alhamdulillah itu terbantah. Baik, Mas Gun, dalam waktu 1 bulan ini apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menarik simpati dari 6,9 juta lebih suara pemilih di DKI Jakarta? Jelas trigger ya untuk lapis-lapis pemilih yang berbeda-beda. Karena ini ada kelompok yang belum menentukan pilihan, namanya undecided voters. Termasuk juga kami dapat angkanya masih 30%-an. Iya, masih tinggi. Kalau tren dari survei di bulan Desember rata-rata angkanya rentangannya antara 10 sampai 20%. Mungkin di internal bisa punya data sendiri. Tetapi bahwa undecided voters itu masih harus ada semacam political engagement ya, yang itu kemudian penting untuk partai-partai termasuk kandidat menelusuri dengan pendekatan basis komunitas. Kemudian hal yang paling penting adalah strategi dari penantang, karena bagaimanapun petahana itu sudah memiliki ruang political publicity sangat lama. Oleh karena itu kejelasan dan keberbedaan dari petahana menjadi pertimbangan. Sekarang tidak cukup hanya basis pemilih rasional, tetapi juga harus menyentuh pemilih sosiologis dan pemilih psikologis. Itu biasanya 3 lapis ini, dan di Jakarta migrasi dari general public, masyarakat awam, ke attentive public, masyarakat berperhatian ini signifikan. Oleh karena itu pertimbangan debat, berarti kita masih punya 2 debat, tanggal 27 dan tanggal 10 sama Februari. tanggal 10 Februari. Itu bukan hanya debatnya sebenarnya, tetapi public discourse ya, perbincangan publik
Terutama ini berhubungan dengan opini publik dan itu akan sangat terkait dengan media mainstream yang membahas seperti kita malam ini, termasuk juga di media sosial. Karena ingat Indonesia ini dominannya pengguna sosial media itu homonaran atau makhluk pencerita, sehingga apapun bisa jadi viral. Kalau untuk undecided voters yang sampai 20% itu lebih menguntungkan petahana atau pasangan calon yang lain? 3 pasang ini punya peluang untuk menggarap 3 lapis pemilih. Makanya kemudian kalau debat di panggungnya itu penantang itu harus bisa penetratif, terutama untuk bisa ngambil suara di rational voters yang kecenderungannya ini suka dengan hal yang indikatornya itu jelas. Ya. Jadi itu Bukan sekedar ngomong ya. enggak, kalau yang masih menunggu itu jelas itu pendukung nomor 2. Karena kita tahu mereka terpaksa untuk itu. Apalagi ditekan-tekan. Karena itu saya mohonlah, nggak usah lagi menakut-nakuti pemilih dan kita semua the best kok ya. Tapi nanti why not the best? Best of the best akan dihasilkan pada tanggal 2 Februari. Orang Maluku bilang saya nggak ada lawan. Nanti Jadi ada. saya rasa tetap yang paling hikmahnya hebat 212. Nomor 2 satu putaran 2 periode. Kalau satu putaran saya kira itu mendahului. Kalau saya garis bawahi tentang tambahin Mas Gun-Gun, ini bukan cuma tentang program dan message, tapi ini tentang leadership ya, kepemimpinan. Makanya warga Jakarta ini bagus, debat ini membuka publik siapa yang memiliki leadership, yang punya hati, yang betul-betul bukan cuma bisa kerja, tetapi juga punya hati sehingga kerja itu betul-betul didasari cinta dan insya Allah bisa didelivery dengan baik. Karena itu calonnya ini cocoknya jadi ustadz atau jadi ya guru agama lah. Kalau jadi gubernur kayaknya rada susah juga itu. Baru terima kasih, Bang Fahri, terima kasih, Mas Giri, terima kasih, Mas Giri, terima kasih. Waktu kita sudah berakhir. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita dalam Talk to iNews malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.